Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mobile TV dalam acara Tafwidil Muwajjihin Talk. Bersama saya Muhammad Fauzi Ramadan yang alhamdulillah telah dibersamai oleh Mas Wahyu Syarifuddin SPDI MDA. Mas Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya, Allahu Akbar. Ini Mas, pada saat ini kan ya Mas, kita akan membahas tentang muamalah Islam ya Mas ya. Kalau begitu, kenapa sih Mas kita nih sebagai orang Indonesia, seorang Muslim harus mempelajari yang namanya ekonomi dan bisnis dalam Islam Mas? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Makasih Mas Uji. Yang pertama, kenapa sih kita harus mempelajari ya bisnis Islam, ekonomi Islam, atau ekonomi dalam perspektif Islam gitu ya. Nah, yang pertama gini. Pertama, kita kan sudah bersyahadah. Kalau kita bersyahadah berarti kita sudah Muslim, sudah menyerahkan diri tunduk dan patuh pada ajaran Allah, ya. Kita menyerahkan diri kepada ajaran Allah, pada aturan ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, oleh karenanya, ya kenapa kita harus mempelajari itu? Ya karena kita harus tunduk dan patuh ke sana. Nah, selain itu, ini akan membedakan. Kalau orang-orang non-Muslim, mereka kan orientasinya ingin mendapatkan kebahagiaan. Konteksnya dunia ukurannya. Sehingga yang penting pokoknya banyak duit, banyak materi, gak peduli prosesnya gimana, gak peduli halal. Mereka gak punya nilai. Bagi orang yang gak punya nilai kan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bagi orang yang beragama nih, ya, kita kan harus mikir tuh. Oke, kalau saya melakukan ini, oh ternyata haram. Terus kalau haram apa konsekuensinya? Nah, karena kita, jadi nanti saya akan nanti teman-teman bisa lihat ya tampilannya setelah di videonya nanti ya. Nah, kita ada kerangka bangunan ekonomi Islam ya. Nah, kalau kita ibaratkan ujung tujuan kita sebagai muslim itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Kita pengen di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tidak hanya di dunia, logikanya gini Mas Uji. Kalau kita menjadi orang yang kaya raya, benar bahagia. Tapi kita tidak tahu proses menjadi orang kaya raya gimana. Ternyata dia nyakik orang atau membuat orang menjadi kelaparan karena korupsi, karena riba segala macamnya. Banyak orang yang terzolimi. Iya dia enak, tapi apa konsekuensi daerah tidak kelak kan? Nah, tapi kalau tujuan akhirnya adalah falah itu kesejahteraan ya, ataupun ya kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Nah, otomatis kita harus mengikuti cara yang Islam ajarkan. Nah, bangunannya kan gini nih kalau kita ibarat ini goals akhirnya. Nah, di bawah-bawahnya ada tiang untuk mencapai ke sana ya. Karena kita tadi sudah bersyahadah, fondasi kita kan sudah bersyahadah sebagai muslim. Kalau sudah bersyahadah kita harus tunduk dan patuh. Nah, di dalam Islam ada akidah, ada syariah. Nah, di atasnya lagi tiang-tiangnya itu ya. Itu ada maqasidus syariah. Apa coba maqasidus syariah? Aduh, belum tahu. Maqasidus syariah. Salah satunya kan ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Coba di Islam kan kenapa diharamkan zina? Kalau orang yang beragama kan zina bebas-bebas aja kayak hewan. Apa yang terjadi? Maka gak jelas keturunan. Ya gak yang terjadi. Yang kedua ada hifdzuddin, jaga agama dari kemusyrikan. Ada hifdzu apa lagi? Ada hifdzun nafs. Islam ada yang sebut dengan hukum qisas. Sehingga satu sama lain saling menjaga. Mas Uji motong ya harus dibalas, Potong balik ya Mas. Potong balik tetap harus lewat pengadilan ya. Tapi iya, tapi semua orang jadi takut gitu. Dan terjagalah jiwa. Hifdzun nasl tadi. Nah, yang terakhir yang sekarang kita bahas ini masuk ke hifdzul mal, melindungi harta. Kenapa harta harus dilindungi? Logikanya gini. Mas Uji udah rajin ibadahnya, sholatnya hebat, apalagi puasanya hebat. Di perutnya yang dimakan harta haram semua. Apa yang terjadi? Ya gasah semuanya. Maka dalam hadis arba'in, tangannya diangkat padahal dia seorang musafir. Ya Allah minta. Gak diijabah. Padahal kalau kata Rasulullah, orang musafir, orang yang sedang kelaparan di tengah perjalanan berdoa bakal dijawab sama Allah. Tapi ini gak dijawab kenapa? Wa mal basu haram, wa mashrabuhu minumnya haram, wa mat'amu haram.
Nah, dalam konteks hifdzul mal ini termasuk dalam kita praktek bermuamalah, Mas Uji. Contoh gini, Mas Uji seorang pedagang, punya banyak uang. Uangnya itu supaya beranak terus, gitu ya, gak perlu capek, pinjemin aja tuh gini. Nih saya pinjemin 100 juta atau 1 juta, balikin ya dalam sebulan jadi 1.500.000. Kan kayak yang gampang itu. Nah itu salah satu bagian dari riba. Logika sederhananya gini ya. Nah itu bagian dari kecil dari ekonomi atau bisnis Islam. Nah nanti lebih besarnya kita harus memahami bagaimana seperti investasi dalam Islam, saham dalam Islam. Itu kan hal-hal praktek bisnis kita. Ketika kita tidak sesuai syariah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita memakan harta riba. Kacau riba dan riba, ya kan? Nah makanya kenapa kita harus memahami dan mempelajari hukum atau muamalah, ekonomi Islam, bisnis Islam, salah satunya untuk hifdzul mal, menjaga harta kita supaya tidak tercampur baur dengan harta yang haram. Riba lah. Bayangin coba, Mas Uji mau gak dikasih makanan yang haram? Tidak mau. Ya tentu saja. Tapi yang gak terasa karena kita gak tahu ilmunya. Contohnya, kita malah berinvestasi di investasi yang salah, membuat orang malah semakin jaya di kemungkaran kan gitu. Makanya kita bedah lebih dalam. Gitu, Mas Uji. Jadi kita memang harus berhati-hati ya Mas dalam. Harus berhati-hati banget. Dan juga barusan telah disinggung nih, apalagi kalau kita berinvestasi dalam hal yang salah, kita malah membantu dalam kemungkaran. Nah kalau kita tetap ingin berinvestasi loh Mas, gimana itu? Nah tentu saja di Islam itu ada akad namanya, akad investasi. Kita bahkan dianjurkan, jadi jangan sampai Mas Uji jadi orang kaya raya, dipendam aja tuh hartanya, ditimbun, dilarang sama Islam. Harus dimunasorotkan, harus digolangkan. Harus digolangkan, dijalankan dalam bentuk usaha. Baik itu berinvestasi gini. Kalau Mas Uji punya uang 100 juta, dibiarin aja kan. Kalau dalam mata uang di Indonesia karena ada suku bunga, maka dia akan kena inflasi. Maka kita mengenal dengan istilah future value of money ya. Future value of money itu gini. Uang 1 juta zaman sekarang bisa beli emas 1 gram. Contoh. 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian bisa jadi 1 juta cuma dapat berapa? Gak laku tuh, gak bisa beli 1 gram, cuma setengah gram kan gitu. Turun tuh masa depan. Nah, terus kalau nyimpen uang atau mas sudah saya simpen aja emas, itu nimbun namanya. Nah, tapi kalau dengan investasi, nah di Islam setidaknya ada 5 ya, 5 akad dalam bermuamalah. Yang pertama ada akad mudharabah. Jadi kalau mudharabah itu gini Mas Uji. Mas Uji punya uang 100 juta. Nah, maka Mas Uji menginvestasikan, saya akad ya, saya serahkan, saya pasrahkan harta ini ke saya. Saya sebagai pengelola. Nah, saya sebagai pengelola modalnya dari Mas Uji. Akadnya harus jelas dari awal. Bagi hasilnya harus jelas juga dari awal. Contoh kalau untungnya 10 juta dalam sebulan, kita harus sepakat dibagi hasilnya yang adil. Contohnya 60-50, 60 bagi pengelola, 40 bagi pemilik modal. Nah, termasuk nanti ketika rugi bagaimana prosesnya. Jadi gak langsung lempar batu sembunyi tangan itu. Beda dengan riba ya. Atau yang kedua saya jelasin dulu. Akad yang kedua ada musyarakah. Nah, kalau musyarakah mah kita sama-sama mengerjakan bareng-bareng. Mas Uji punya modal, saya punya modal. Kita berfungsi, bebarengan, jalan usaha tuh. Resiko tanggung bareng, untung bagi bareng. Itu kan musyarakah, ya. Nanti ada akad wakalah, ada akad ijarah, sewa, itu boleh dalam Islam. Tapi yang menjadi sorotan kan dua ini dulu nih, mudharabah dan musyarakah. Coba bayangin. Beda dengan kalau kita seperti deposito menurut saya ya. Contoh atau seperti riba. Kita minjem ke bank atau menurut saya ke bank konvensional, tapi ini masih debatable. Kita pinjam ke seorang 100 juta. Kalau tidak menggunakan akad dalam Islam, kan gini, ya udah, dia kan nggak mau rugi tuh minjemin 100 juta. Ya udah saya pinjemin 100 juta, pokoknya saya nggak mau tahu bunganya 10% dalam sebulan, gede banget. Contoh ya, kalau 100 juta nih, sebulan berarti harus kembaliin berapa bunganya? Dalam 100 juta berapa 10%-nya? 10 juta. Banyak tuh, terlalu gede ya kalau sebulan. 5% aja kan kita harus kembali 5 juta per bulan.
Gak tahu untung, gak tahu rugi, pokoknya harus ngembaliin bunga 5 juta sebulan. Coba bayangin. Nah, mending kalau untung, mending kalau usahanya, coba usahanya contohnya dalam sehari, dalam sebulan dia cuma dapat 3 juta, terus kekurangannya gimana untuk bayarin bunganya? Mati itu pengusaha, mati semua pedagang-pedagang. Makanya padahal konsep kita meminjamkan, kalau pinjem ya, akadnya kira meminjamkan itu tidak boleh ada kelebihan, karena konsep meminjamkan itu konsep tolong menolong. Mas Uji, saya mohon ditolong, saya mohon pinjam uangnya. Nah kalau sistemnya minjemin, maka dia harus kembaliin dengan apa yang dipinjam gitu. Gak boleh kurang, boleh lebih. Kalau saya minta ini 100 juta ya, nanti balikin ke saya 110 juta, riba itu namanya. Nah itu kan konsep-konsep menurut saya begini, seperti di rentenir. Minjem 10 juta, harus balikin 15 juta. Logikanya gini Mas Uji, kalau yang ngelakuin itu 1-2 orang, coba bayangin ada 100 orang yang melakukan hal yang sama gitu. Minjem ke rentenir 100 juta. Ada yang dipakai usaha, mending kalau dipakai usaha. Ya enggak? Dia bisa dapat untung. Kalau gak dipakai usaha, ternyata dia pinjam 100 juta untuk biayain anaknya ke rumah sakit. Bagaimana itu mengembalikannya? Ketika sebulan gak kebayar, harus dibayar bunganya. Sampai setahun dia berarti berapa? Jadi dari pinjam 100 juta menjadi 100, harus dikembalikan berapa? 5 kali 12, 5 kali 10, 50, 160 juta. Luar biasa, 60% dalam setahun. Nah itu beratnya, makanya Islam mengharamkan riba. Termasuk kita tukar-menukar barang, beras dengan beras. Karena ini berasnya bagus, ini berasnya jelek, ini sedikit, ini banyak. Itu salah satu bentuk riba. Nah nanti banyak banget ya kalau bahas riba. Nah itulah sederhananya Mas Uji. Makanya ketika kita terjun di bisnis atau di bermuamalah, kita harus tahu ilmunya. Kalau tidak bisa tergelincir ke hal-hal yang haram tadi. Iya. Padahal kan kalau menolong orang yang benar-benar dalam dia itu benar-benar butuh kan, itu sedekah yang paling bagus. Luar biasa itu. Kalau gini logikanya kan gini. Kalau Mas Uji sedekah ke saya 1.000 atau 10.000 rupiah, itu kan seperti menghinakan mat, 10.000 meledek atau apa ya? Iya enggak? Iya. Tapi kalau bagi orang yang sedang butuh atau dia sedang lapar atau sedang butuh banget, minjem uang untuk ngasih makan anak-anaknya, Mas bisa minjem dulu lah Mas. Saat ini saya usahanya hancur karena corona, bisa minjem 1 juta aja. Bulan depan saya kembali. Nah, itu kan nolong banget tuh. Pinjemin 1 juta pakai makannya. Ngebalikinnya dia tetap 1 juta. Makanya ketika 1 juta dia akan berusaha. Gak perlu mikirin bunganya ya, karena memang bukan digunakan untuk apa-apa. Gitu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dan harus ikhlas banget ya Mas dalam benar.